Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman dimanapun berada. Sebelum bercerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan, mungkin hanya kebetulan saja. Nah teman-teman, masih ingatkah kalian dengan kisah Yanto dan Eman? Ikuti terus kisah selengkapnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Kali ini kami akan menceritakan kisah perjalanan Yanto dan Eman yang mencari sesuatu di sebuah gunung yang letaknya jauh dari tempat mereka berdua. Cerita Yanto dan Eman ini adalah kisah sebelum terjadi tindakan anarkis dari si penagih hutang yang ada di episode Tanah Kuburan part 1 dan part 2. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Udara pegunungan terasa sangat sejuk, menyapu tubuh Yanto dan Eman yang sedang berjalan menelusuri jalan kecil yang terus menanjak. Semburat cahaya merah dari ufuk timur membangunkan sang surya bangun dari peraduannya, lalu menyibak kabut tipis yang kemudian lari dan menghilang di telan alam. Embun pagi di ujung dedaunan nampak berkilauan tertimpa sinar surya bagaikan intan permata yang bertaburan. Burung-burung berkicau riang menyambut sang pagi yang ceria, berterbangan di udara lalu hinggap pada tangkai padi dan satu persatu bulir padi masuk ke temboloknya. Sejauh mata memandang, terbentang luas hamparan sawah dengan bulir padi yang telah menguning. Rupanya panen padi akan segera tiba. Terlihat dari kejauhan, beberapa orang petani tengah berusaha mengusir burung-burung yang hinggap pada batang padi yang telah menguning itu. Tampak pula orang-orangan sawah yang terus digerak-gerakkan dari jauh oleh seorang petani dengan menarik tali yang terhubung pada sebuah dangau di pematang sawah itu. Burung-burung itu lalu bertebangan dan hinggap kembali di batang padi ketika sang petani lengah. Yanto dan Eman terus berjalan perlahan menelusuri jalan kecil itu untuk menuju suatu tempat di lereng gunung tersebut. Terdengar percakapan mereka diselingi canda tawa keduanya. "Perjalanan masih jauh, ujar Eman. "Kita istirahat dulu aja," Yanto menimpali. Mereka pun segera mencari tempat untuk beristirahat sejenak, melepas penat dari sebuah perjalanan yang jauh. Sambil duduk di rerumputan, Yanto dan Eman meluruskan kakinya. Diteguknya air minum yang sengaja dibawa dari rumah. Yanto menyulut sebatang rokok lalu menghisapnya perlahan. Asap rokok mengepul keluar dari sela bibir Yanto. Eman pun segera meniru apa yang Yanto lakukan saat itu. Setelah mengobrol beberapa saat, segera mereka berdua melanjutkan langkahnya menelusuri jalan itu yang terus menanjak. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Sang surya terus mengikuti langkah Yanto dan Eman yang mulai kelelahan. Hawa panas dari cahayanya yang memancar ke seluruh jagat raya mampu memeras keringat dari Yanto dan Eman. Sang surya siang itu tak seramah pagi hari. Yanto mengusap dahinya yang terus bercucuran keringat. Eman pun demikian. Punggungnya telah basah oleh keringat yang terus mengalir. Tepat ketika matahari di atas kepala mereka,
Sampailah mereka berdua di tempat tujuan, sebuah gundukan tanah yang di atasnya ada sebuah nisan batu terlihat di hadapan Yanto dan Eman. Beberapa meter dari makam berdiri kokoh pohon kemiri yang sangat besar. Biji-biji kemiri dengan kulit cangkang yang keras nampak berjatuhan dan berserakan di tempat itu. Rumpun pohon bambu dan semak belukar mengelilingi area makam tersebut yang menambah kesan mistis suasana saat itu. Yanto merogoh tas perbekalannya, lalu mengeluarkan sebuah karung kecil. Kemudian ia memungut satu persatu biji-biji kemiri yang berserakan dan dimasukkannya dalam karung tersebut. Lumayan buat kita jual, bicara Yanto. Eman geleng-geleng kepala memperhatikan tingkah Yanto. Setelah karung itu penuh, Yanto segera mengikatnya lalu duduk di samping Eman. Eman menyalakan sebatang rokok dan menaruhnya di atas nisan tersebut. Entah apa maksudnya. Kemudian Eman mengambil sebuah benda kerucut dari dalam tasnya dan menyalakan benda tersebut lalu ditaruh di samping rokok tadi yang menyala. Seketika aroma sangat wangi keluar dari asap yang mengepul. Berasal dari benda yang dibakar Eman. Ternyata benda itu adalah sebuah dupa yang berbentuk kerucut. Yanto dan Eman segera memperbaiki duduknya. Mereka berdua tampak bersila dan memejamkan mata, seraya membaca-baca sesuatu dalam hati. Sebuah permohonan kepada sang gaib penunggu area makam tersebut. Sebuah permohonan yang sebenarnya tak pantas mereka lakukan, sebab permohonan hanya boleh kita lakukan kepada Sang Pencipta alam dalam mengharapkan segala sesuatu, bukan kepada makhluk gaib yang tak kasat mata. Bisa saja makhluk tersebut akan memberikan sesuatu yang mereka harapkan, tetapi dengan sebuah imbalan. Wallahu a'lam. Tanpa mereka sadari, sesuatu bergerak-gerak dari dalam karung tempat biji-biji kemiri itu berada. Entahlah. Menurut cerita yang beredar dari beberapa orang yang pernah menyambangi tempat itu, atau tepatnya nisan itu, adalah sebuah makam dari seorang ketua gerombolan yang memiliki kesaktian yang tak terkalahkan. Namun, akibat kelicikan dan tipu daya Belanda saat itu, ia akhirnya dapat ditangkap dan dibinasakan. Entah bermula dari mana, desas-desus menyiarkan kabar jika ada orang yang berani datang ke tempat itu dan memohon sesuatu, maka akan dibantu untuk mewujudkan harapannya. Dan kabar itu sampailah ke telinga Yanto dan Eman, yang kemudian mereka berdua memberanikan diri mendatangi tempat tersebut. Cukup lama mereka berada di tempat itu. Lalu Yanto membuka matanya, dan tanpa sepengetahuan Eman, Yanto mencomot sedikit tanah makam itu, lalu dimasukkannya dalam plastik kecil dan diselipkan dalam saku bajunya. Setelah dirasa cukup, Eman menyudahi lelakunya dan mengajak Yanto meninggalkan tempat tersebut. Tak lupa Yanto membawa karung berisi biji-biji kemiri dan dipanggul di bahu kanannya. Di perjalanan pulang, mereka bergantian membawa karung itu. Yanto merasakan ada hal yang aneh ketika memanggul karung itu. Sepertinya semakin lama karung itu semakin bertambah berat. Entah karena tenaga yang semakin berkurang karena perjalanan itu atau memang ada hal lain. Yanto segera menepis pikiran itu. Sore menjelang, ketika mereka tiba di rumah Yanto, anak Yanto yang sudah remaja tak nampak di rumah itu. Karena pagi hari sebelum Yanto berangkat,
sudah minta izin untuk menginap di rumah neneknya. Eman pun segera kembali ke rumahnya yang tak seberapa jauh dari rumah Yanto. Malam pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Suasana malam itu agak terasa dingin dari malam-malam sebelumnya. Sebagian tetangga sudah mematikan lampu rumahnya dan mungkin mereka sudah tertidur. Karena di masa itu, jika lewat jam 9 malam, suasana kampung sudah sepi dari aktivitas warganya. Malam itu Eman berniat hendak ke rumah Yanto untuk sekedar ngobrol sambil minum kopi. Dan Yanto pun sepertinya telah menunggu kedatangan Eman. Maklum, mereka itu satu frekuensi dalam hal berpetualang di dunia mistis. Benar saja, Eman membuka pintu rumah Yanto tanpa mengetuknya terlebih dahulu, lalu duduk di hadapan Yanto. Yanto bergegas ke dapur membuat 2 cangkir kopi dan dihidangkan di depan Eman beserta sepiring kacang rebus yang ia ambil dari kebun belakang beberapa hari yang lalu. Percakapan hangat 2 orang sahabat dimulai dengan hal-hal yang ringan, sampai kemudian menjurus ke hal-hal yang sifatnya privasi. Yanto dan Eman saling membuka diri dengan menceritakan semua kepedihan hidup akibat dari ekonomi yang tak stabil saat itu. Di tengah asik mengobrol itu, sekelebat bayangan hitam tampak melintas di belakang Yanto. Dan Yanto yang sedang bercakap-cakap tiba-tiba tak meneruskan kata-katanya. Mulutnya tercekat, matanya mendelik serta urat-urat di seluruh tubuhnya menegang hebat. Tampak otot-otot tangan dan leher yang menyembul keluar. Badan Yanto mulai bergetar. Eman segera mendekatkan tangannya ke arah Yanto, bermaksud memegang bahu Yanto untuk menenangkan. Namun tangan Yanto dengan serta-merta menghentakkan tubuh Eman. Lalu tubuh Eman terpental ke belakang dan brak, tubuh Eman menimpa lemari buku milik anaknya Yanto. Buku-buku dan alat tulis berhamburan seiring dengan robohnya lemari itu. Eman mengusap wajahnya yang tiba-tiba berkeringat. Napasnya tak beraturan. Ia terkejut dengan sesuatu yang tiba-tiba terjadi saat itu. Setelah mengatur nafas, tanpa pikir panjang, Eman segera berlari menuju rumah Kang Ahyan. Dan "Kang Ahyan, Kang!" Belum juga pintu rumah terbuka, Eman sudah berteriak memanggil Kang Ahyan. "Ada apa, Man?" ujar Kang Ahyan. Istri dan anak-anak Kang Ahyan sudah tertidur pulas sehingga tak mendengar teriakan Eman. Eman lalu menceritakan kejadian di rumah Yanto. Kang Ahyan segera mengunci pintu rumahnya dan berlari-lari kecil menuju rumah Yanto. Sesampainya di sana, Eman dan Kang Ahyan melihat Yanto yang tergeletak. Matanya melotot ke atas, dan satu lagi pemandangan tak lazim yang nampak oleh Kang Ahyan dan Eman. Kepala Yanto perlahan membesar, melebihi ukuran biasanya, dan keluar suara parau dari mulut Yanto. "Kalian telah lancang masuk ke tempatku. Kembalikan barang yang kau ambil, atau..." Belum selesai, makhluk yang merasuki tubuh Yanto berbicara. Tangan Kang Ahyan segera menyambar dahi Yanto, lalu dipegangnya erat-erat kepala Yanto. Kemudian Kang Ahyan tampak seperti menarik sesuatu yang tak terlihat dari kepala Yanto. Tubuh Yanto menggeliat dan tangannya meronta-ronta, dan sebuah bungkusan kecil terlontar dari badan Yanto. "Cepat ambil dan bakar," perintah Kang Ahyan pada Eman. Eman dengan cepat mengambil sebuah piring ke dapur. Lalu bungkusan kecil itu dibakar di atas piring tersebut, dan asap hitam keluar dari benda itu.
melesat menembus langit-langit rumah, diiringi suara erangan dari mulut Yanto. Setelah itu gerakan Yanto melemah dan pingsan. Sesaat kemudian Yanto tersadar, perlahan-lahan membuka matanya, lalu celingukan dan menatap ke arah Kang Ahyan dan Eman. Setelah dirasa cukup aman, Kang Ahyan segera pulang ke rumahnya. Sedangkan Eman memutuskan menginap di rumah Yanto untuk menemani dan berjaga-jaga dari hal-hal yang mungkin saja kembali terjadi. Esok harinya, pagi-pagi sekali, Roni, anak Yanto, pulang dari rumah neneknya. Dan Eman sudah kembali ke rumahnya sebelum Roni sampai di rumah itu. Roni lalu menuju kamar mandi yang terletak di samping dapur. Tak sengaja, ia melirik sebuah karung yang teronggok di sana. Penasaran, Roni mengira kalau bapaknya itu membawa oleh-oleh dari gunung. Lalu dibukanya tali pengikat karung itu dan, Pak, buat apa batu-batu ini?" teriak Roni ke arah bapaknya. Mendengar itu, Yanto yang sedang merokok segera menghampiri Roni. Dilihatnya isi karung itu. Wajah Yanto pucat seketika. Beruntung anaknya itu tak melihatnya. "Oh, batu ini buat pijakan di halaman depan," ujar Yanto menutupi keheranannya. Yanto memang sengaja tak memberitahukan yang sebenarnya tentang batu-batu itu pada anaknya, agar tak memperkeruh suasana. Segera karung itu ia bawa ke halaman depan dan menghamburkan isinya di halaman itu. Ternyata biji-biji kemiri yang ia bawa kemarin dari gunung itu telah berubah menjadi batu. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Kalian boleh menjadi seorang pemberani, tetapi jangan mencoba memberanikan diri untuk hal-hal yang di luar akal sehat kalian, agar tak terjerumus ke dalam sesuatu yang mungkin saja dapat mencelakakan teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengar ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.